Yang kecepatan hari ini di mana saja? Yang dari awal saja kerja Pak Banjir di mana mereka? Tiga. Ya, kalian yang hari ini, ya yang hari ini datang dan pelajarannya. Kita berdoa dulu. Belajar rangka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Kita berikan pelajarannya dan apa yang Pak sampaikan nanti jadi maaf. Sebelumnya kita cek dulu kira-kira nanti yang kena banjir teman-temannya banyak ya. Semoga mereka bisa lolos dari banjir apa ya? Belum ya? Nah, siapa yang hadir di masjid banyak yang terjebak banjir banyak yang temannya yang lain ada juga terjebak banjir yang di PSM ada mudah-mudahan nanti kita berdoa ya mereka bisa mengikuti ya ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebenarnya kita masuk pada pembelajaran yang kemarin, ya, pembelajaran tentang pembelajaran kemarin, yaitu tentang ketenaga kerjaan. Ya, itu kemarin tentang ketenaga kerja. Nah, ketenaga kerja, siapa kira-kira yang bisa mengulangnya? Kerja itu ada tenaga kerja itu ada tenaga kerja, ada angkatan kerja, ada kesempatan kerja, terus ada pekerja atau beberapa jenis tenaga kerja ada dua kemarin. Tenaga kerja apa? Rohani dan rohani. Ya, jadi apa yang kita bahas kemarin? Tapi kalian bisa. Kira-kira siapa yang bisa memberikan mengatakan pengertian daripada tenaga kerja? Ada yang bisa? Ya silakan. Ya kita bisa. Ya. Dina, ya silakan Dina. Tenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan para pekerja sebelum dan selama dan sesudah bekerja. Iya.
kerja. Ini sampai ke sini tadi sudah mewakili kalian semua. Dan tenaga kerja yang ada di sini dan kita lanjut dengan pembelajaran kita tentang apa? Tentang masalah tenaga kerja. Masalah tenaga kerja yang kita bahas. Nah, pasti ada juga masalah tenaga kerjaan. Nah, bagaimana tenaga kerja kita, masalah tenaga kerjaan kita? Nah, ini nanti kita bahas tentang sesuai dengan materi yang ada. Nah, apa yang kita bahas hari ini, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini, kita berpatokan pada kata konsep. Nah, kemarin kita sudah pelajari masalah tenaga kerjaan, terus jenis-jenis tenaga kerja. Nah, sekarang kita masuk kepada masalah tenaga kerja, terus masalah upaya meningkatkan ya kualitas tenaga kerja, ya, terus sistem upah, pembayaran upah, terus nanti juga masuk ke pengangguran, ini juga masuk kepada pemasaran tenaga kerja. Nah, untuk lebih lanjutnya, kira-kira ada nggak kalian itu mengetahui yang sesuai dengan materi yang Pak Ser di grup masing-masing kalian? Coba, kira-kira apa sih masalah ketenaga kerjaan kita? Masalah ketenagaan kerja di Indonesia? Apa saja? Hah? Kemiskinan, pengangguran, ya, agak di PHK juga ya, karena susahnya lapangan kerja, banyaknya angkatan kerja yang mencari pekerjaan. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, ya, tujuan dari pada pembelajaran kita hari ini. Apa tujuannya? Gitu ya. Tujuan hari ini. Nah, ini tujuan kita. Lihat dari slide-nya ini. Apa tujuannya? Ini setelah kalian mengikuti proses pembelajaran melalui tahapan mengamati, kalian nanti menanya, mengeksplorasi, menalar, dan mengomunikasikan. Pertama apa? Di sini kalian bisa mengapa? Mengidentifikasi upaya tenaga kerja. ya, terus yang kedua memastikan sistem pemberian. Nah, yang ketiga memastikan pengertian. Ya, yang keempat Mengklasifikasikan jenis-jenis pengangguran dengan baik dan benar. ya, yang kelima Menganalisis faktor-faktor penyebab pengangguran dengan baik dan benar. ya, yang keenam Menjelaskan pengertian pengangguran. yang ketujuh Menghitung besarnya tingkat pengangguran. ya, kedelapan Mengidentifikasi macam-macam pengangguran. yang kesembilan Menjelaskan cara mengatasi pengangguran. yang kesepuluh bisa Menganalisis menganalisis. permasalahan pengangguran di Indonesia. Inilah setelah kalian nanti pelajari. Nah, untuk lebih jelasnya kalian akan Bapak berikan tontonan atau mengamati video pembelajaran tentang masalah ketenaga kerjaan ini nanti supaya lebih mendalam lagi pahamnya ya. Nah, kalian amati baik-baik, nanti ada mungkin evaluasinya, pertanyaan-tanya kalian bisa menjawab. Nah, jika ada nanti yang perlu kalian catat, kalian catat ya. Ya, silakan kalian perhatikan video pembelajaran ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang masalah ketenaga kerjaan. Yang kedua, kita juga akan belajar tentang sistem upah. Jika pada materi pertama, yaitu masalah ketenaga kerjaan, kita akan belajar tentang masalah ketenaga kerjaan di Indonesia dan juga cara mengatasinya. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar tentang pengangguran, jenis-jenis pengangguran, cara mengatasi pengangguran, yang pengangguran, serta cara menghitung tingkat pengangguran. Nah, di sistem upah, kita akan belajar tentang pengertian sistem upah. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar tentang cara menghitung upah minimum. Yang ketiga, kita juga akan belajar tentang macam-macam cara pemberian upah. Dan pelaksanaannya, ketenaga kerjaan Indonesia ini masih mengalami berbagai permasalahan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, Kita bahas yang sesuai dengan mention pelajaran tadi, ya, yaitu tentang apa tadi? Masalah ketenaga kerjaan yang sering Bapak sampaikan tadi, terus upaya meningkatkan
sistem upah dan juga pengangguran. Nah, masalah tenaga kerja banyak tadi ya, ada jumlah angkatan kerja yang besar ya, banyaknya orang yang mencari kerja. Terus berikutnya kualitas tenaga kerja kita relatif rendah. Contohnya ada di tempat kita ya. Kemarin kita masalah tenaga kerja ada di videonya. Kerjanya melamar pekerjaan tetapi tidak sesuai dengan yang profesinya, keinginannya. Kenapa? Karena sumber dayanya tidak bisa mencukupi, tidak bisa memenuhi persyaratan daripada peluang atau kesempatan kerja tersebut. Nah, masuk juga terus kesebaran tenaga kerja tidak merata. Kenapa tidak merata? Kira-kira kalian ini, teman-teman kalian yang tamat SMA dari sini merantau atau di sini kah ya? Kira-kira banyak di sini atau merantau? Banyak? Yang di sini ada yang merantau nggak? Kira-kira banyak tenaga kerja di sini atau di daerah lain, misalkan di Batam atau di Pekanbaru atau ke Malaysia? Banyak keluar negeri atau banyak di sini? Banyak keluar negeri. Jadi tidak merata. Inilah penyebabnya. Tidak merata. Jadi orang banyak mencari pekerjaan keluar, sementara di sini sebenarnya Indonesia adalah negara maritim yang banyak menerima peluang kerja atau kesempatan kerja, dan ini adalah pada sektor pertanian. Pada umumnya malah pertanian. Ya, takut hitam, iya kan? Capek. Nah, itulah mungkin ini masalah tenaga kerja di Indonesia. Nah, jadi bagaimana supaya meningkatkan kualitas tenaga kerja? Dibikinlah PLK oleh pemerintah, pemagangan, ada juga dibuka perbaikan gizi, kesehatan, pendidikan juga meningkatkan tingkat pendidikan. Gizi itu ada dengan kesehatan itu sangat signifikan lagi, sangat signifikan untuk berhubungannya. Kenapa? Kalau nggak sehat nggak bisa pula belajarnya kan, nggak belajar nanti berburu gizi. Nah, jadi dan sistem upah juga ada nanti UMR, ada UMP, nah, itu ada kebijakan pemerintah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tadi. Terus masalah coba berdiri dulu nih, biar semangat. Karena yang kenapa tadi ya. Ada yang berenang di banjir tadi? Ada yang berenang dari mana? Ada Teguh berenang? Iya. Besok bikin kapal ya. Nah, sekarang kita tepuk ya. Tepuk dari tepuk satu. Ini ya. Tepuk satu. Tepuk satu. Konsentrasi. Siapa yang tepuk, dia tepuk tangan, berarti dia kena. Satu kelompoknya nanti ya. Jadi kelompoknya berdasarkan yang kalian saja ya. Oke. Ya. Mulai coba nih. Siapa yang tidak nanti pas akhir pembelajaran kita ya. Konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk satu. Ini ya. Tepuk satu. Ya, oke, mulai konsentrasi ya. Oke, kita lanjut lagi pembelajarannya. Apa yang saya sampaikan dari media pembelajaran tadi, maka semuanya ada bisa menganalisis dan juga sesuai dengan yang saya sampaikan di WA grup kelas tadi. Itu kalian pelajari, kalian juga bisa memahaminya. Nah, untuk lebih mendalami lagi, Bapak akan tampilkan sebuah video tentang untuk diskusi kelompok ya, untuk diskusi kelompok. Pengangguran wajah salah satunya dulu. Nih, tapi sebelumnya Bapak bagikan dulu LKPD-nya ya. LKPD-nya per kelompok, silakan mewakili kelompok sini. Ya, silakan. 1, 2. Nah, silakan LKPD ini kalian isi. Lagi, nanti kamu aja ya.
LKPD itu nanti kalian isi berdasarkan pengamatan atau nonton kalian berdasarkan video masalah pengaturan atau masalah yang Bapak tampilkan di layar ini. Setelah itu kalian masukkan di LKPD dan kalian bahas sesuai dengan pembelajaran hari ini. Oke ya? Jadi silakan diamati baik-baik agar nanti di LKPD bisa kalian selesaikan. Kota Rumah-Rumahnya tak mengenal pengaruh Raja. Salah satunya dia adalah sahabatku, Jeffrey. Dimulai kisahnya pada hari ini, tanggal 18 Agustus, berawal dari Jeffrey mencari kerja yang tak ada ujungnya dan tak ada hasilnya, dan hampir putus asa. Penonton ya? Ya, apa yang disampaikan di video tersebut. Sekarang silakan kalian duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing yang sudah Bapak kemarin bentuk. Silakan kalian duduk ya. Catat saya ya. Oke, silakan duduk ke kelompoknya. Silakan sudah berkelompok nih. Silakan kalian buat, kalian isi permasalahan yang ada di video tadi di dalam LKPD dan masukkan permasalahan sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi sangkutkan apa pembelajaran kita hari ini dengan video permasalahan yang kalian tonton tadi ya. Oke, paham semuanya? Paham? Sudah di kelompok sudah paham? Paham kan? Dari sini kelompok ini kan? Paham atau tidak? Paham atau tidak? Paham kan isinya? Kelompok belakang coba. Paham kan isinya? Oke, lanjut. Silakan nanti Bapak kasih 10 menit dari sekarang. Pada saat sudah 10 menit, silakan presentasi. Lebih dulu silakan presentasi dan yang lain nanti punya kesempatan satu kali untuk memberikan pertanyaan dan nanti memberikan penjelasan. Kalau ada kelompok lain yang menyanggah ataupun yang nanti bisa memberikan masukan, boleh ya. Tetapi satu kelompok satu dalam memberikan pertanyaan. Silakan kelompok kesini ya. Di sini kita silakan semuanya dulu. Silakan semuanya ikut. Semuanya ikut. Semuanya ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama saya akan memperkenalkan nama kelompok
saya yaitu yang pertama Cynthia Angga ini, yang kedua Dina Wulandari, yang ketiga Alfi Guru, dan yang keempat saya sendiri Rafli Kasajaya. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Cynthia. Kepada Cynthia kami persilakan. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang permasalahan yang sudah dikutip dari video tersebut. Di sini kami menemukan jenis permasalahannya. Yang pertama yaitu pengangguran. Pengertian dari pengangguran sendiri adalah seseorang yang menganggur tetapi sedang butuh pekerjaan, atau seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Contohnya adalah seorang Jeffrey yang menganggur tetapi sangat membutuhkan pekerjaan. Karena sulit mendapatkan pekerjaan sehingga ia mencari pesugihan bersama teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 izin bertanya. Apa penyebab Jack Lee tidak mencari pekerjaan yang lebih baik daripada Jack Lee pergi ke dukun? Apa penyebab Jack Lee tidak mencari pekerjaan yang lebih baik daripada Jack Lee pergi ke dukun? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya, karena dari diri Jack Lee sendiri, dia hanya memiliki pendidikan yang minim, yaitu hanya sebagai lulusan SMA. Maka dia akan melamar pekerjaan ke pekerjaan yang lebih bagus itu sangat sulit, karena ia tidak memiliki landasan yang bagus untuk dirinya sendiri. Dan ia melamar pekerjaan juga di era COVID-19, jadi seminimal mungkin susah untuk mendapatkan pekerjaan. Apakah kelompok 4 sudah paham? Bila jika tidak ada yang ingin bertanya lagi sebelum, maka saya akan menyampaikan kesimpulannya. Baik, kesimpulannya adalah bahwasannya pengangguran tidaklah merupakan masalah yang kecil, melainkan masalah yang fatal. Apabila kita tidak memiliki pekerjaan, maka hidup terasa tidak nyaman dan tidak memiliki masa depan yang cerah. Dalam melamar pekerjaan kita harus menggunakan penampilan yang oke, sebab karena sebagian besar perusahaan itu melihat kita dari segi penampilannya agar mendapatkan pekerjaan yang cocok dengan diri kita. Solusi yang digunakan untuk anak tingkat pendidikan yang rendah, yaitu yang pertama menggunakan gadget yang ia miliki sebagai modal usaha, yang kedua yaitu ide dan pemikiran sebagai awal membentukkan usaha, dan yang ketiga yaitu pengalaman dalam bekerja. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang disampaikan teman-teman tadi nanti kita kepada kita semua ya. Sebelum kita lanjutkan, silakan dikumpulkan hasil KPD atau lembaran KPD dulu semuanya, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpul residu ada. Ya, silakan lihat ke sini, dari sini. Nah, silakan. Ya, kita akan lanjut ya kepada materi kita yang sudah kita bahas. Kita simpulkan bersama-sama ya apa yang kita bahas hari ini. Nah, apa yang kita bahas hari ini? Pertama adalah masalah tenaga kerjaan. Yang kedua adalah upaya peningkatan. Ya, apa aja upaya pemerintah? Apa aja upaya pemerintah?
mengurangi pengangguran, Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. oke, terus masuk sistem upah, ya. Nah, sistem upah apa? Ada Undang-Undang 13 tahun 2003. Terus ada penghitungan upah juga yang namanya tentang upah minimum, ya. Upah minimum, terus kenaikan upah dan upah tahun depan. Nah, itu yang diberikan dalam materi ini adalah pemerintah akan mengusahakan seperti itu. Terus apa penyebab-penyebab? Ini ada pengangguran juga yang kita bahas tadi, ya. Pengangguran itu ada berapa jenis, kan? Ada jenis menurut penyebabnya. Ada pengangguran konjungtur, ada pengangguran apa? Musiman. Ya, musiman, struktural, ya, teknologi, apalagi? Yaitu friksional, ya. Itu macam-macam pengangguran menurut penyebabnya. Ada juga penyebabnya, ada juga di sini ciri-ciri. Salah satunya mungkin menurut ciri-cirinya terbuka dan terselubung. Nah, sesuai dengan apa yang kalian bahas tadi tentang kalian diskusi tadi, kenapa sih pekerjaan itu menuntut kita itu harus rapi? Karena sesuatu itu adalah kerapian itu salah satu marketing atau strategi pemasaran oleh perusahaan atau tempat usaha. Kalau orangnya rapi, kalau kalian misalkan orang rapi, misalkan kalian pergi ke kedai atau ke toko, sebuah toko, orang itu rapi, kalian senang nggak kira-kira? Senang kan? Kalau dia semrawut aja kayak preman, kalian kira-kira senang atau nyaman kan? Apakah senang, nyaman atau tidak? Tidak. Apalagi dengan pelayanannya juga, kan? Di samping dia berpakaian rapi, juga harus cara pelayanannya. Inilah salah satu sebuah toko atau kedai itu bisa akan maju. Ini salah satu pemasaran yang paling gitu. Tidak hanya harga saja, tapi penampilan juga perlu. Nah, itu yang disampaikan teman-teman tadi. Terus kemana? Bisa ke dukun pula. Ada ke dukun, kan? Ya. Karena saking paniknya susah nyari kerja, dari ke dukun. Akhirnya dukun abal-abal pula, ya. Hati-hati, tidak ada yang seperti itu. Hidup kita itu seperti alamnya saja. Usahakan yang kita bisa. Kita penuhi dengan baik. Makanya kalian sebagai pelajar, kalian laku dengan baik, belajarlah dengan baik untuk masa depan yang lebih baik lagi. Oke, ya? Ada yang bertanya tentang masalah kesimpulan pembelajaran hari ini? Ada yang bertanya? Tidak ada. Bapak yakin sudah paham semua, ya? Oke, saat ini pembelajaran mungkin kita cukup sampai di sini, ya. Sebelum kita kita tutup pembelajaran hari ini, kita bersyukur dulu, ya, agar nanti apa yang kita dapat hari ini bermanfaat dan bisa kita gunakan dan kita pahami, nanti kita mendapatkan nanti hasil yang lebih baik lagi. Ya, silakan dipimpin untuk bersyukur dulu, ya. Bersyukur dulu. Silakan pimpin. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran pada bagian ini, baiknya kita bersyukur. Syukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, ya, hari ini sudah selesai kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pesan Bapak kepada kalian, ya, ini bermanfaat bagi kalian. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.